Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sari Rahmayani berasal dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Perkembangan Uang dalam Islam. Sebelum bicara mengenai bagaimana sejarah perkembangan uang dalam Islam itu, saya akan mendefinisikan apa itu uang. Secara etimologi atau secara bahasa, uang itu adalah mukot, yang mana mempunyai makna dua. Yang pertama al-naqdu, yang baik dari dirham, dikatakan dirhamun naqdun, yakni baik dan ini adalah sifat. Yang kedua al-naqdu, tunai, yakni memberikan bayaran segera. Adapun secara terminologi atau pendapat beberapa ahli, yakni yang dikemukakan oleh Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun, yang menyatakan bahwa uang sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi, dan media simpanan. Selanjutnya mengenai sejarah percetakan uang dalam Islam, yang mana pada proses ini melalui pada masa Nabi Muhammad, pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu dari pemerintahan Abu Bakar hingga Ali bin Abi Thalib, kemudian disambung pada masa dinasti Umayyah, dan terakhir pada dinasti Abbasiyah. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab Hijaz pada masa jahiliyah tidak memiliki mata uang tersendiri. Mereka menggunakan mata uang yang mereka peroleh berupa dinar emas Hercules, Bajartun, dan dirham perak dinasti Sasanid dari Irak. Dan sebagian mata uang bangsa Himyar Yaman, penduduk Mekah tidak memperjualbelikannya karena sebagai emas yang tidak ditempa dan tidak menerimanya kecuali dalam ukuran timbangan. Mereka tidak menerima dalam jumlah bilangan. Hal itu disebabkan beragamnya bentuk dirham dan ukurannya, dan munculnya penipuan dan mata uang pada mata uang mereka seperti nilai yang tertera melebihi dari nilai sebenarnya. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, beliau menetapkan apa yang sudah menjadi tradisi penduduk Mekah, dan beliau memerintahkan penduduk Madinah untuk mengikuti ukuran timbangan penduduk Mekah ketika itu mereka berinteraksi ekonomi menggunakan dirham dan jumlah bilangan, bukan ukuran timbangan. Seperti sabdanya, timbangan adalah timbangan penduduk Mekah, sedangkan takaran adalah takaran penduduk Madinah. Sebab munculnya pemerintah itu adalah perbedaan ukuran dirham Persia, karena terdapat 3 bentuk cetakan uang. Yang pertama ukurannya 20 qirat atau 20 karat, yang kedua 12 karat, dan yang ketiga 10 karat. Lalu ditetapkanlah dalam dirham Islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada. Selanjutnya pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama adalah pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Masa pemerintahan Abu Bakar Asy-Syiddiq, keadaan bentuk mata uang dinar masih sama dengan Nabi Muhammad, karena pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq relatif pendek dan banyak juga perkara yang harus ditangani, seperti perkara orang yang enggan untuk membayar zakat. Setelah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq kemudian dilanjutkan oleh pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada pemerintahan Umar hingga Ali itu terjadi perubahan bentuk, desain atau bentuk pada dirham itu sendiri, yang mana pada dulunya dirham hanya berupa fulus perunggu yang dicetak dan menggunakan aksara Arab di setiap sisinya. Ketika pada masa Khalifah Umar hingga Ali, mereka mendesain yang cuman aksara itu menjadi tulisan seperti Alhamdulillah dan La ilaha illallah. Setelah kepemerintahan 4 Khulafaur Rasyidin itu dilanjutkan pada masa dinasti. Yang pertama itu dinasti Umayyah. Seperti yang kita ketahui bahwa pemimpinnya adalah Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan ini adalah orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dan model seni Islam tersendiri. Artinya dia memberikan sesuatu yang berbeda dari apa yang telah didesain oleh Khulafaur Rasyidin yang sebelumnya. Dilanjutkan pada masa Abbasiyah, yang mana awal mulanya ada pengganti dinar dan dirham menjadi uang kertas setelah pemerintahan Bani Abbasiyah. Selanjutnya itu adalah
bagaimana transformasi menjadi uang kertas yang dulunya itu uang dirham yang berbentuk logam, sekarang menjadi uang kertas. Pada tahun 1839, pemerintahan Utsmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas atau banknot dengan nama gaima. Namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak mempercayainya. Pada Perang Dunia Pertama tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak itulah mulai diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia. Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan fiat money. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatar belakangi oleh emas. Pada zaman dahulu, uang dilatar belakangi oleh dilatar belakangi oleh emas karena mengikuti standar emas. Namun hal ini ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931 dan kemudian seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat ukur. Baiklah, adapun kesimpulan dari makalah saya yaitu mata uang sebenarnya sudah ada sebelum Islam datang dan pada masa Nabi Muhammad lah ditetapkan dalam dirham Islam menjadi 14 karat dengan mengambil sepertiga dari semua dirham Persia yang ada. Adapun pada masa Khalifah Umar bin Khattab sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dicetak uang Islam dengan isi ukiran Islam seperti la ilaha illallah dan alhamdulillah. Dan pada masa selanjutnya yakni pada masa dinasti Umayyah, Abdul Malik bin Marwan menjadi orang yang pertama kali mencetak dinar dan dirham dan model seni Islam tersendiri. Dan adapun awal mula adanya pengganti dinar dan dirham menjadi uang kertas terjadi setelah pemerintahan Bani Abbasiyah, yakni pada masa dinasti otonom yaitu Utsmaniyah berkuasa di dalam pemerintahan Islam dunia. Sekian presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.